액션 let's go 저 건물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamalia Sapitri dengan NIM 2023130167. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Hafizatul Munawarah MPD selaku dosen mata kuliah Desain Program Parenting. Pendidikan kesehatan pada anak. Latar belakang. Pendidikan kesehatan pada usia dini sangat penting karena memiliki dampak jangka panjang pada perkembangan anak. Melalui pendidikan kesehatan, anak-anak dapat belajar tentang kebersihan, pola makan sehat, olahraga, kebiasaan tidur yang baik, dan pentingnya menjaga kesehatan secara keseluruhan. Pendidikan kesehatan pada usia dini membantu anak-anak mengembangkan kebiasaan hidup sehat yang dapat mencegah penyakit dan masalah kesehatan di kemudian hari. Anak-anak yang mendapatkan pendidikan kesehatan yang baik cenderung memiliki tingkat kebugaran yang lebih tinggi, lebih sedikit absen sekolah, dan memiliki kemampuan kognitif yang lebih baik. Selain itu, pendidikan kesehatan pada usia dini juga membantu anak-anak memahami pentingnya menjaga kesehatan mental dan emosional. Mereka dapat belajar tentang pengelolaan stres, komunikasi yang efektif, dan cara berinteraksi dengan orang lain secara sehat. Dengan memperkenalkan pendidikan kesehatan pada anak usia dini, kita dapat membantu membangun dasar yang kuat untuk kehidupan yang sehat dan bahagia bagi anak-anak. Pendidikan kesehatan pada usia dini adalah investasi jangka panjang yang dapat memberikan manfaat besar bagi kesehatan dan kualitas hidup anak-anak di masa depan. Dengan demikian, pendidikan kesehatan pada usia dini meliputi berbagai aspek, mulai dari kesehatan gigi, pencegahan penularan penyakit, hingga peran orang tua dalam menjaga kesehatan anak. Semua ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan kesehatan pada usia dini dalam memastikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak. Definisi sehat. Sehat adalah kemampuan melaksanakan peran dan fungsi dengan efektif. Secara garis besar, kesehatan menggambarkan suatu kondisi yang memungkinkan seseorang untuk beraktivitas tanpa suatu gangguan. Kesehatan merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor. Yang pertama, faktor internal dari dalam diri manusia, terdiri dari faktor fisik dan psikis. Yang kedua, faktor eksternal dari luar diri manusia, terdiri dari beberapa faktor antara lain sosial, budaya masyarakat, lingkungan fisik, politik, ekonomi, dan pendidikan. Menurut Skijo, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ada 4, yaitu lingkungan, termasuk lingkungan fisik, sosial, dan budaya, perilaku, pelayanan, kesehatan, dan hereditas. Definisi pendidikan kesehatan anak. Menurut Dennis Wender, pendidikan kesehatan anak proses perubahan diri dalam diri manusia itu sendiri untuk mencapai kesehatan pribadi dan masyarakat. Pendidikan kesehatan adalah suatu proses yang dinamis dari sebuah pembentukan di mana seseorang menolak atau menerima informasi baru atau perilaku-perilaku baru dengan tujuan kesehatan hidup. Pendidikan kesehatan juga dapat disimpulkan sebagai suatu upaya untuk menciptakan perilaku masyarakat yang kondusif untuk kesehatan. Pendidikan kesehatan berupaya agar masyarakat menyadari atau mengetahui bagaimana cara memelihara kesehatan mereka, bagaimana menghindari dan mencegah hal-hal yang merugikan kesehatan mereka dan orang lain, serta kemana seharusnya mencari pengobatan saat sakit. Pendidikan kesehatan hendaknya diajarkan sedini mungkin pada anak usia dini sehingga menjadi pembiasaan di kala anak dewasa. Sekolah merupakan lembaga yang diharapkan mampu mengajarkan nilai-nilai kesehatan pada anak sedini mungkin. Tujuan pendidikan kesehatan. Tujuan dari pendidikan kesehatan pada anak usia dini adalah meningkatkan pengetahuan anak didik agar dapat menerapkan
perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kesehatan terintegrasi dengan program kegiatan belajar di lembaga pendidikan anak usia dini, baik melalui program pembentukan perilaku sehari-hari ataupun dalam program pengembangan kemampuan dasar anak didik, misalnya membersihkan diri sendiri, makan sendiri, membersihkan lingkungan, dan berpakaian sendiri. Prinsip pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan anak usia dini berfokus pada kebutuhan pertumbuhan anak dengan pembelajaran berbasis permainan yang merangsang ke aktivitas, kreativitas, dan inovasi, ditekankan pada kecakapan hidup, bersih, dan sehat, penggunaan sumber belajar di sekitar, serta lingkungan yang mendukung proses belajar. Pembelajaran dilakukan secara bertahap dan menyeluruh, mencakup semua aspek perkembangan anak untuk mendukung kemandirian dan keterampilan dasar. Pendekatan pendidikan kesehatan anak. Yang pertama ada rangsangan pada aspek fisik, mental, sosial, dan produktif. Pendidikan kesehatan pada anak usia dini mencakup pengembangan seluruh aspek kecerdasan anak. Hal ini termasuk kecerdasan fisik melalui aktivitas yang mendukung pertumbuhan tubuh dan kesehatan, kecerdasan mental dengan membangun pemahaman dan pemecahan masalah, kecerdasan sosial dengan mengajarkan cara berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain, serta kecerdasan produktif yang berfokus pada pengembangan keterampilan untuk mendukung kehidupan anak. Selain itu, aspek efisiensi dan ekonomi juga diperhatikan, yaitu bagaimana mengajarkan anak untuk hidup sehat dengan cara yang efisien dan mengelola sumber daya secara baik. Yang kedua, ada pengalaman sehat dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan kesehatan anak usia dini sebaiknya melibatkan pengalaman langsung atau empirik tentang hidup sehat. Ini bisa berupa kegiatan seperti menjaga kebersihan diri, makan makanan bergizi, berolahraga, dan menjaga lingkungan sekitar. Dengan memberikan pengalaman ini, anak-anak dapat belajar tentang kebiasaan sehat melalui tindakan nyata dalam kehidupan mereka sehari-hari. Yang ketiga, lingkungan sebagai sarana pendidikan. Lingkungan anak, baik itu tempat bermain, tempat tinggal, maupun fasilitas kesehatan, memiliki peran penting dalam pendidikan kesehatan. Lingkungan yang bersih dan sehat menjadi model yang baik bagi anak-anak. Sarana dan prasarana yang mendukung kesehatan seperti taman bermain yang aman dan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau akan memberi dampak positif pada anak dalam menjalani pola hidup sehat. Yang keempat, orang tua dan keluarga sebagai model utama perilaku sehat. Orang tua dan keluarga adalah model pertama bagi anak. Perilaku hidup sehat yang diterapkan oleh orang tua akan diikuti oleh anak. Selain orang tua, pendidik, pamong, dan kader kesehatan juga berperan sebagai agen perubahan yang penting dalam mengajarkan anak-anak tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Kolaborasi antara keluarga dan tenaga pendidik sangat penting dalam membentuk pola pikir dan kebiasaan sehat anak. Dan yang terakhir, disesuaikan dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Pendidikan kesehatan anak usia dini harus disesuaikan dengan tahap pertumbuhan dan perkembangan anak. Kebutuhan sehat anak berbeda-beda, tergantung pada usia dan tahap perkembangan fisik, mental, dan sosialnya. Oleh karena itu, pendidikan kesehatan perlu difokuskan pada aspek-aspek yang sesuai dengan usia dan kondisi perkembangan anak agar dapat lebih efektif. Dengan pendekatan ini, pendidikan kesehatan bertujuan untuk membentuk kebiasaan hidup sehat sejak dini yang akan berdampak positif bagi kesehatan anak-anak di masa depan. Kesimpulannya, pendidikan kesehatan anak sangat penting untuk menanamkan kebiasaan hidup sehat sejak dini. Melalui pendidikan ini, anak-anak diajarkan mengenai pola makan sehat, kebersihan diri, aktivitas fisik, kesehatan mental, pencegahan penyakit, serta keselamatan.
Dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, anak-anak diharapkan dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan mereka, yang pada gilirannya akan membantu menciptakan generasi yang lebih sehat dan sadar akan pentingnya kesehatan sepanjang hidup. Terima kasih.